Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmia Palumian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas membahas tentang ekonomi Islam. Saya sendiri akan membahas tentang sejarah ekonomi Islam dan hal-hal apa yang ada di dalam ekonomi Islam itu, dan apakah ekonomi Islam pernah diterapkan di Indonesia. Pada tahun 1970, Iran mengalami revolusi Islam. Sekarang, di bawah kepemimpinan Ayatollah, Iran menjadi negara Islam dengan aturan yang ketat. Ekstremisme ini juga memakan korban di Mesir, di mana Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh seorang radikal yang menentang perdamaian dengan Israel. Baik di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, gerakan-gerakan Islam selalu diperlihatkan dengan sudut pandang yang negatif, brutal, dan dimotivasi oleh kepentingan politik. Dan ada hal yang jarang dibahas oleh media-media mainstream di seluruh dunia, yaitu ekonomi Islam. Berbeda dengan politik atau terorisme yang membahas mengenai merebut kekuasaan, ekonomi membahas bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Dan kita telah menentang kapitalisme dan juga sosialisme. Namun, ada berbagai macam pemikiran di dunia mengenai ekonomi. Bagaimana dengan ekonomi Islam? Dan apakah pernah diterapkan di Indonesia? Di dalam ekonomi Islam, semua aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi diatur oleh Al-Quran. Ekonomi atau iktisad juga banyak dibahas oleh pemikir muslim di masa lalu, termasuk Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Meskipun demikian, sejarawan menemukan bahwa belum ada bank modern di negara-negara muslim hingga abad ke-19, di mana The Egyptian Bank menjadi bank pertama yang dimiliki oleh Kekaisaran Inggris di negara muslim. Kekalahan Kekaisaran Otonom dan meluasnya kolonialisme Eropa ditambah dengan efisiensi sistem perbankan dari Barat membuat kaum muslimin semakin kehilangan kekuatan politik dan ekonominya. Hal ini mulai berubah pada akhir Perang Dunia II. Satu persatu negara muslim mulai mencapai kemerdekaannya. Wacana akan membangun ekonomi Islam pun dimulai muncul. Apalagi dengan meningkatnya kebutuhan akan minyak yang baru ditemukan di Timur Tengah di tahun 1970, seorang bernama Modini dari Pakistan mulai memberikan pemikiran yang lebih konkret terhadap ekonomi Islam. Pada saat yang sama, dunia tengah dihadapkan dengan meningkatnya kebutuhan akan minyak yang menjadi kebutuhan-kebutuhan atau yang cukup banyak diminta oleh negara-negara dunia. Bank Islam pun mulai bermunculan dan sistem ekonomi pun makin populer. Menurut Muhammad Besadar, prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu kepemilikan ganda, di mana terdapat 3 jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, publik, dan negara. Selain itu, ekonomi Islam harus didasari dengan mekanisme pasar bebas, dengan intervensi secukupnya dari pemerintah. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi tidak boleh mengesampingkan keadilan sosial. Bank berbasis Islam juga memiliki sistem yang berbeda. Di sistem bank biasa, seorang penyetor akan memberikan deposito ke dalam bank dan akan mendapatkan bunga sebagai gantinya. Bank lalu menjaminkan kepada peminjam dengan jaminan bahwa si peminjam akan mengembalikan uang yang dipinjam dengan bunga. Hal ini dianggap sebagai ketidakadilan karena si peminjam harus menunggu atau menanggung semua risiko dari transaksinya. Menurut pakar ekonomi Islam, sistem berbasis bunga inilah yang membuat berbagai orang tercekik oleh hutang dan membuat pengusaha enggan meminjam uang untuk mengembangkan usahanya. Di lain pihak, Islam menawarkan pinjaman tanpa bunga. Keuntungan dan kerugian dari hasil pinjaman ini ditanggung bersama oleh depositor, bank, dan si peminjam. Dengan kata lain,
Ekonomi Islam mengajak semua muslimin untuk mengambil risiko berinvestasi dengan menanam modal dan berwirausaha dan tidak mengandalkan suku bunga atau riba untuk menjadi kaya. Dari sini banyak yang menilai dan keliru bahwa ekonomi Islam sama dengan kapitalisme. Kenyataannya tidak. Kapitalisme mementingkan mengenai materialisme, sedangkan ekonomi Islam mementingkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Bahkan kapitalisme yang mempromosikan penggunaan secara bebas terhadap kekayaan masing-masing tidak cocok dengan ekonomi Islam yang mempromosikan amal dan zakat. Sekarang bagaimana dengan sosialisme? Islam menekankan persatuan antar kelas masyarakat dan pentingnya spiritual di atas kepentingan materi. Sayangnya, sosialisme ingin memecah masyarakat menjadi dua kelas, antara kelas proletar dan berjuis yang ditakdirkan untuk bermusuhan satu sama lain. Sosialisme ini juga dinilai terlalu otoriter dan menganggap paham Marx terlalu materialistis. Ekonomi Islam memang menganut elemen kapitalisme dan sosialisme, tapi bukan mengenai keduanya. Di dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme, kekayaan seperti alam, manusia, aset dapat dimiliki oleh manusia atau kaum berjuis. Namun pada ekonomi Islam, semua yang ada di dunia ini dimiliki oleh Tuhan semata. Sebagai negara muslim terpadat di dunia, sejarah ekonomi Islam di Indonesia dapat dilacak pada tahun 1905 dengan pembentukan Sarekat Dagang Islam. Kala itu, organisasi yang akan berubah menjadi Sarekat Islam ini bertujuan untuk menaikkan daya saing pedagang muslim pribumi terhadap dominasi pedagang etnis Tionghoa. Namun, pergerakan ekonomi Islam modern di Indonesia dimulai pada tahun 1070-an dengan dipelopori oleh Amin Aziz dan Ahmad Mufli Saifuddin. Kecewa akan pemerintahan Orde Baru yang dinilai lebih mementingkan konglomerat, non-muslim, dan etnis Tionghoa, gerakan-gerakan ini mulai mendapatkan dukungan dan mulai memasuki kawasan akademi. Melalui lobby-lobby organisasi-organisasi Islam seperti ICMI, MUI, dan lain-lain, Soeharto akhirnya memberikan izin untuk bank berbasis syariah berdiri. Yaitu pertama yang berdiri yaitu Bank Muamalat. Kita memiliki banyak macam-macam bank dan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem syariah, namun tidak serta-merta ekonomi Indonesia menggunakan ekonomi Islam. Ini hanyalah sebuah tindakan pemerintah untuk mengakomodasi orang Muslim untuk mengambil keuntungan dengan berbasis syariah. Mengutip dari kata Bung Karno, bangsa ini tidak hanya satu golongan saja, tetapi untuk semua. Demikianlah video ini saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.